ya, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan apa nih yang muncul dari Bapak Ibu ya ke sana ya. Baik, saya akan coba pandu untuk pertanyaannya Pak Rifki ya. Saya akan coba mulai melihat dari atas gitu ya. Oke. Di sini ya sebentar. Oh, tadi saya sempat terputus ya Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya chat yang sebelumnya tidak tampil. Sebentar. Ini kebetulan ada tim kami di belakang layar yang sudah mengkopikan gitu ya, mengkopikan dari pertanyaan-pertanyaan melalui media yang lain. Saya akan coba, oh ini, dari Ibu Silvana Novila ya, Pak Rifki ini. Data apa saja Pak yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Sejauh mana data-data tersebut dapat disalahgunakan nih Pak? Seperti itu. Silakan Pak Rifki mungkin. Baik Pak Rizky, terima kasih. Dari Ibu siapa tadi Pak Rizky, maaf? Silvana Pak. Ibu Silvana. Nah Ibu Silvana, yang paling general diambil adalah data ulang tahun, data kelahiran. Itu pertama, data kelahiran dulu. Lalu kedua, nama lengkap. Nama lengkap itu paling awal dilihat. Lalu alamat rumah. Kalau di Facebook tuh adalah kelihatan listnya. Hobi, alamat rumah. Jangan sampai ya kalau itu in general ya, nama, ulang tahun, alamat rumah. Oke. Lalu kegiatan kita sehari-hari, foto itu juga dilihat. Nah, tapi kalau yang benar-benar gold, nomor KTP, lalu alamat KTP, berapa jumlah bersaudara. Ya, itu biasanya disalahgunakannya untuk apa Pak? Biasanya Pak, apakah dia akan biasanya digunakannya untuk profiling, Pak. Profiling ya. Okay. Profiling pertama, kalau profiling, kalau misalkan kita tahu dia hobinya apa, nah kita bisa tawarkan apa yang sekiranya dia mau ngeklik itu. Oke. Mungkin terjadi duplikasi akun juga Pak, mungkin kayak misalnya di Instagram atau mungkin Facebook gitu Pak, mungkin Pak. Betul sekali. Jadi gini, ceritanya tuh gini. Jadi banyak banget kasusnya tuh kayak misalkan Facebook aja bisa ini apa namanya diduplikasi websitenya. Jadi ada di face. Jadi orang punya website tapi dibentuk kayak Facebook. Itu bisa. Nah, suatu saat orang itu udah profiling secara lengkap. Oh, ini orang seperti ini, perilakunya seperti ini. Lalu habitual actionnya seperti ini. Nah, dia setelah dia profiling itu, dia bisa simpulkan bahwa orang ini punya celah di sini. Okay. Nah, ternyata celahnya adalah celah klik akses. Karena kelihatan sama dia setelah profiling dari Facebooknya, orang ini agak ceroboh ketika dia suka buru-buru. Kan suka ada ya ibu-ibu tuh ngasih status, aduh biasa deh buru-buru gitu misalkan ya. Aduh biasa deh buru-buru mau ada acara lagi repot ya. Itu udah ketahuan. Orangnya suka buru-buru. Atau aduh mau jalan-jalan repot deh. Nah, itu udah ketahuan banget. Berarti perilaku orang ini adalah orang yang suka buru-buru tanpa memikirkan apa yang dia lakukan sama mereview apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu yang seperti itu biasanya langsung dikirimin email atau dikirimin SMS, suruh klik link, terus verifikasi ganti password. Oke, karena dia tipikalnya orangnya buru-buru gitu ya. Jadi ketika terima itu, wah kayaknya ini bagus nih gitu ya. Nggak berpikir lanjut gitu ya Pak ya. Betul, itu salah satu case-nya. Ya. Case-nya banyak lagi modusnya. Ya. Jadi ini belajarnya posisinya adalah kenapa orang lain mau data diri saya? Karena orang-orang itu bisa kita duplikasi untuk misalkan tindak kejahatan. Kedua, mungkin kita jadi korban kejahatan. Ketiga, mungkin juga kita mau diambil datanya secara diam-diam atau secara terang-terangan. Kan tujuannya itu Pak sebenarnya. Oke, baik. Makasih Pak Rifki, kayaknya cukup ya Pak ya untuk jawabannya. Saya masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Adri Tarigan. Menurut narasumber, apakah setiap materi pembelajaran itu harus kita tampilkan di semua media literasi digital yang disebutkan tadi, ya? Atau apakah cukup dipilih saja? Silakan Pak. Oke, ini saya bantu ini dulu ya Pak ya, lebih spesifik lagi. Jadi apakah harus
Jawabannya enggak. Karena begini Pak, kalau kita punya media pembelajaran, kalau kita punya konten lalu dinaikkan, saya itu nggak pernah masukkan konten secara keseluruhan. Yang pertama, ini teknik pengajaran. Kalau kita masukin konten keseluruhan, itu namanya bukan belajar. Itu bukan masuk yang namanya blended learning. Karena kalau misalkan online media itu harus memberikan namanya konsep rasa ingin tahu. Jadi dia akan bertanya ke kita. Jadi boleh dinaikkan, tapi kontennya dibatasi. Sampai mana? Yang sekiranya tekniknya itu bisa membuat orang curious atau ingin tahu. Ya, penasaran ya Pak ya? Iya. Ya. Setelah penasaran, kenapa dibuat penasaran? Karena begini, setelah dia buat penasaran, dia akan cari tahu di buku literatur, dan kalau mentok, dia nanya ke ilmunya, ke orang yang punya ilmu itu. Oke. Nah, itu sebenarnya konsepnya dari seorang akademisi ya Pak ya, harusnya ya Pak ya. Maksudnya konsep itu jadi gini Pak, kalau kita mau sharing sesuatu ya Pak Rizky ya, kita kan nampilin ini linknya dari mana. Gitu. Ya. Kalau linknya mentok, nah kita tanya sama profesor apa, Pak, mohon izin saya mau tanya, saya nggak tahu yang ini, boleh tolong jelaskan nggak? Oke. Nah itu konsep menghargai sebuah tulisan dan ilmu Pak. Baik. Dan ilmu itu perlu dipertanggungjawabkan ketika kita sudah sampaikan. Karena jujur begini, kenapa kalau misalkan kita sampaikan terlalu banyak, orang itu kalau terlalu banyak disampaikan, nantinya pembelajaran itu jadi nggak menarik. Oke. Yang kedua, itu akan tersaingi sama yang namanya konten-konten yang secara ya memang digital, tapi kontennya tuh melenceng. Ya. Contoh, yang masih jadi pembahasan adalah flat earth sama bumi itu bulat. Sekarang siapa yang bisa nerangin itu? Okay. Kalau misalkan ada masa, kalau misalkan ada literatur. Oke. Kita baliknya ke literatur dong sebagai seorang pendidik dong. Oke. Gitu. Contohnya itu. Yep. Ya, siap Pak Rifki. Pak Rifki, ini mungkin saya remind waktu ya Pak ya, karena kita hanya punya waktu 10 menit dan pertanyaan kayaknya masih agak lumayan banyak. Mungkin boleh agak lebih singkat ya Pak ya. Oh, siap Pak. Ya, gitu ya. Supaya kita bisa memfasilitasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Kemudian selanjutnya dari Bu Dewi nih Pak. Beliau sampaikan apa yang kita lakukan ketika sudah dimasuki oknum lain dan data-data data-datanya sudah diserap. Memang apa yang paling aman dan silakan Pak, mohon masukannya katanya. Oke. Jadi kalau data udah diserang ya Bapak Ibu ya, aduh kalau data udah diserang ini udah bukan prediktif lagi. Diserap Pak, maaf, diserap itu diambil kali ya. Iya, sudah diambil datanya gitu ya. Dapat aksesnya gitu ya. Langsung block account. Itu saran terbaik sih. Langsung block account. Kalau bisa ambil aksesnya dulu, ganti data dirinya. Lalu blok account-nya, buat akun baru lagi. Apalagi kalau dia bisa akses untuk pengiriman informasi dari data diri kita, mendingan udah langsung hapus. Karena itu udah susah, udah kepegang, apalagi verifikasi akunnya udah dipegang, itu udah susah, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Rifki. Semoga menjawab ya Bu Dewi ya. Saya masuk ke Bapak Ibu Reniati ya, Ibu ya. Oke. Nah ini berkaitan dengan ini nih Pak nih, ya sama lah gitu ya, berkaitan dengan yang namanya data bocor ya mungkin ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak data kita bisa diketahui oleh pihak asuransi ataupun bank untuk menawarkan produk mereka, padahal kita mungkin tidak membagikan data pribadinya kita. Mungkin itu maksudnya ya Bu Reniati. Nah ini luar biasa sih pertanyaannya, maksud saya gimana ya? Jadi kalau saya bisa katakan itu atuh namanya marketing insight. Ini mohon maaf ya, saya agak sebut merek, tapi mereknya memang suka dituntut di luar negeri gitu. Nggak tahu di Indonesia. Atau mungkin kita bisa bilangnya salah satu assurance industry mungkin ya Pak ya, mungkin boleh. Oh enggak, bukan assurance industry. Bukan assurance ya, bukan. Semua assurance industry, semua marketing, semua produk itu sama menggunakan media itu. Oke, Facebook, Pak. Google, itu menggunakan itu. Instagram menggunakan itu. Bayangkan, Bapak Ibu secara nggak sadar, berarti saat ini Bapak Ibu belum sadar ya, kalau misalkan kita sharing datanya kita, sharing segala macam kegiatan kita, interest-nya kita, gitu ya, interest-nya kita ke sosial media, terus kita posting,
terus kita sharing datanya kita, orang itu profiling. Nah itu saya bilang tadi yang dari pertanyaan pertama, orang bisa profiling, orang bisa tahu minatnya kita dan perilakunya kita. Di Google, di Facebook, itu ada. Kalau kita sering klik, cari, atau sharing filmnya genre horor, keluar horor. Nah, dari data itu, diambillah datanya, karena kan Bapak Ibu sudah di awal-awal agree untuk akses foto, data diri dan lain-lain, gitu. Nah itu udah keambil. Dan ini sorry to say karena memang hal yang sekarang saya mau tanya, kalau misalkan ada layanan gratis, gitu ya, ada layanan gratis dan memang nggak ada premiumnya, gitu. Pertanyaan saya, dia dapat uang dari mana Bapak Ibu? Nah, itu pertanyaan saya. Jadi bisa dijawab. Bisa dijawab dari iklan, dari layanan marketing. Layanan marketing itu kayak bisa ngiklan, dan sekarang canggihnya iklan itu bisa direferensikan ke orang. Jadi kalau aplikasi yang nggak ada bilang data privacy bla 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 bla, itu udah ya bisa dikatakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita coba batasilah interestnya. Kita boleh terbuka, tapi ya silakanlah di concern lagi. Orang lain bisa tahu nomor handphone kita, profiling, atau mungkin dari acara apa gitu ya. Terus kita profiling gitu kan. Lalu di sosial medianya juga kita ikut. Nah, itu bisa jadi seperti itu, Pak. Karena memang kalau yang itu hal yang wajar lah kalau aku bilang. Jadi untuk penjualan memang itu hal yang wajar. Asalkan penjualannya nih, emailnya nanti juga ada humas, klarifikasi kalau misalkan ada kasus penipuan di sana. Tapi kalau pelayanan betul, itu saat ini masih nggak masalah, Pak. Iya, gitu ya. Jadi memang agak susah gampang ngejagain data pribadi, data yang kita punya ya Pak ya, nomor telepon. Betul gitu sekali ya, Pak. Perlu ada klarifikasi, Pak. Oke, kita coba lanjut ya Pak ya. Selanjutnya dari Bu Sumiati Saragi. Selamat pagi Pak, saya Bu Sumiati ini dari SMP Bunda Mulia Silimakuta, Pak Rifki. Saya mau bertanya seperti apa hubungan literasi digital dan dunia pendidikan, ya hubungannya seperti apa Pak, dan kemudian tantangan apa saja sih yang kita temui dalam penerapan literasi digital pada anak? Silakan Pak Rifki. Oke Pak, boleh diulang sekali lagi Pak, tadi agak putus-putus Pak. Ya, oke. Apa hubungan seperti apa hubungan literasi digital dan dunia pendidikan? Seperti apa hubungannya literasi digital dengan dunia pendidikan, dan tantangannya apa saja sih yang kita temui dalam penerapan literasi digital pada anak? Oke, jelas Pak. Jadi thank you. Untuk hubungan digital literasi dengan dunia pendidikan itu sangatlah erat, Bapak Ibu. Kenapa? Ibu atau Bapak punya murid kan ya, punya murid yang anak-anak itu dia menggunakan handphone. Kalau dia udah gunakan handphone, artinya mereka harus dibekali juga atau enggak? Harus. Nah, itu digital literacy tadi kan ada beberapa poinnya, Bapak Ibu. Nih, saya coba sharing lagi. Sorry, sebentar saya sharing dulu, Pak Rizky. Ya, silakan. Ada di ini. Ini nanti saya share ini terakhir. Nah, ini. Karena digital literacy kan cakupannya ini, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, anak-anak kita sudah punya teknologi basic, kita juga sudah punya. Anak-anak kita punya account, kita juga punya. Makanya perlu sekali digital literacy di dunia pendidikan untuk apa? Untuk menjaga mereka ke arah safety and security plus digital citizenship. Kalau amit-amit anak didik kita malah jadi target kejahatan. Apa sih target kejahatannya? Trafficking, Pak, Bapak Ibu, hati-hati trafficking. Terus kemudian ya itu tuh kan kasusnya kemarin yang saya tadi bilang. Ada anak SMP izin keluar, mau pergi, mau lari pagi, tapi nggak pulang-pulang. Nah, itu dirayu-rayu dari ini, alhasil mau, terus siapa yang sangka kalau itu kasus apa? Gitu. Bahkan banyak ada orang hilang yang nggak ditemuin gitu, amit-amit gitu ya. Jangan sampai kejadian ke anak didik kita. Supaya apa digital literacy itu ada? Supaya membentengi diri kita, membentengi anak didik kita, supaya nggak menjadi korban lack of information tersebut. Gitu. Jadi itu hubungannya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah
Dari saya coba lihat juga ya Bapak Ibu ya, mungkin saya akan coba pilih kalau seandainya ada pertanyaan yang sama atau mirip, saya coba skip dulu. Oke. Oh, kalau ini berkaitan dengan penerapannya dalam PJJ Pak, gitu ya. Dari Ibu Armilia Aji, menurut narasumber, apakah model pembelajaran berbasis digital kemudian dapat di-blended dengan literasi digital? Jika ada, bagaimana penerapannya di dalam PJJ-nya ke sana? Oke, baik Pak. Itu pertanyaan sangat bagus Pak menurut saya. Jadi bagaimana caranya? Nah, menurut saya seperti ini Pak. Ada satu sekolah dulu sebelum masa pandemi. Dulu ya, saya cerita dulu. Itu dia undang saya untuk langsung berhadapan dengan siswanya. Nah, kebetulan ini siswa SMA. Siswa SMA kan udah bisa menentukan saya mau ambil ini, saya mau ambil itu, atau saya interest apa dan saya interest dengan hal apa. Nah, itu saya berikan seminar. 1 tahun itu seminarnya 2 kali. Nah, selebihnya itu gurunya yang mendampingi. Nah, gurunya mendampingi dengan apa? Ini nih, materi-materi ini. Gitu. Kita kasih contoh-contoh yang kecil aja, dan hasil akhirnya adalah itu diberikan riset, Bapak Ibu. Riset ilmiah, mungkin dari pembelajaran apa, fisika atau biologi. Nah, itu dia dilatih untuk apa? Nah, melatihnya tuh dengan materi ini, Bapak Ibu. Melatihnya itu dengan materi menghargai konten orang lain, kita buat konten sendiri. Itu memupuk. Kemudian kedua, kita belajar berkolaborasi dengan kelompok, gitu ya, berkomunikasi dengan kelompok, dan information management, menggathering data dan dijadikan suatu content creation, gitu. Nah, content creation-nya apa? Bisa video, bisa karya ilmiah. Nah, itu diberikan tugas seperti itu. Nah, kalau yang di sekolah yang waktu itu saya sharing, itu dimasukkan ke karya ilmiah di pembelajaran biologi, karena gurunya itu jadi trainer sih kalau nggak salah. Rekan saya ini jadi trainer, dan juga sekolahnya Microsoft School Showcase waktu itu. Jadi dia jalanin hal itu. Nah, itu sangat penting sekali, bisa dijalankan, bisa di science, atau bisa di BK, bimbingan konseling. Nah, sesi itu, digital literacy itu sangat bagus. Jadi nanti bimbingan konseling atau karya ilmiah bisa di blended. Kalau bimbingan konseling lebih kepada ini digital citizenship sama safety and security. Gitu. Jadi lebih kepada itu. Lalu kemudian kalau content creation, communication, collaboration itu sama information management itu memumpuk di bidang karya ilmiah. Nah, silakan nanti dipilah Bapak Ibu. Begitu Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki penjelasannya. Pak Rifki, ini ternyata saya dapat juga dikopikan ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik sih ya. Ini dari YouTube, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Purwanto, dia lagi live di YouTube. Pak Edi Purwanto, di sini dia bilang, kan di sekolah kami memiliki 3 generasi nih Pak Rifki, X, Z, dan Baby Boomer gitu ya. Bagaimana kiat-kiat penyampaian perkembangan teknologi digital, mulai dari pembelajaran, di administrasi, perpustakaan, rapot, dan lain sebagainya, terutama kepada generasi yang baby boomer nih Pak, gitu nih. Nah, ini sepertinya mindset transformasi mindset nih ya Pak ya mungkin ya. Silakan Pak Rifki. Betul. Silakan, Bapak Edi, thank you Pak pertanyaannya, dan ini pertanyaannya juga semua institusi gitu, mewakili semua institusi. Gitu. Jadi begini Pak, kalau misalkan kita katakan ada beberapa users, ya memang semua segmen institusi itu users. Dan memang baby boomer, X, Y, Z gitu ya, bahkan nanti ada alpha nih nanti. Gitu. Nah, alpha, beta dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya? Nah, ini kiatnya saya yang saya jalankan di institusi, bukan dari teori ya. Kalau saya lihat, saya referensi tadi dari acara waktu itu di institusi saya, kunjungan ke BCA Corporate Learning, itu implementasi 3 tahun. Lalu saya bandingkan implementasi teknologi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah dan sekolah tinggi. Di BINUS institusi kami pun sama, kita mengalami hal tersebut. Paling cepat 3 tahun, paling lama 5 tahun, paling lama lagi 10 tahun, dan itu tergantung komitmen dari institusi Bapak Ibu. Itu masalah waktunya. Kedua, kiatnya apa? Dari penelitian saya, kiatnya adalah tonjolkan dulu untuk baby boomer, tonjolkan kemudahannya dan manfaatnya dan fungsinya itu benar-benar kerasa dan nggak ribet. Itu untuk baby boomer. Yang saya bilang baby boomer adalah digital immigrant.
Digital immigrant itu ya salah satunya range umur yang sekarang dari mulai umur 40-an sampai 40-50 45 sampai 60 tahun ke atas sampai ke atasnya itu digital immigrant. Gitu. Jadi saya kategorikan itu tonjolkan kemudahannya. Bayangkan orang tua saya umur 50 sampai 60 tahun gitu ya. Itu aja bisa pakai WhatsApp dan aktif sharing. Artinya apa? WhatsApp itu dikatakan kategori mudah. Bisa pakai Zoom, dikategorikan mudah. Nah, intinya itu, Pak. Coba lihat dari tim teknisnya atau tim pengajarannya, kira-kira aplikasi apa yang sangat mudah digunakan dan kerasa gitu. Ternyata saya bisa ini ya. Gitu. Pas dipakai, bangga banget. Oke, saya udah bisa, saya jago teknologi. Itu namanya menginspirasikan bahwa teknologi itu sangat mudah. Itu ke baby boomernya, itu aja dulu, banyakin itu. Mudah. Selebihnya baru dikasih reason. Reasonnya apa? Nih, udah tahu mudah gitu ya. Dan ini manfaatnya ini. Wah, makin senang lagi dia. Thank you, Pak. Gitu. Nah, itu untuk tips baby boomer atau digital immigrant. Nah, kemudian kalau yang masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda itu tinggal dilepas aja, Pak. Mungkin ada sebagian yang belum bisa, yaitu kita kategorikan digital immigrant, Pak. Karena memang kita nggak bisa sama ratakan skillnya. Jadi yang masih kategori muda itu kita berikan kemudahan tetap pakai. Dia itu akan mengconsider mudah itu, ternyata dia itu mengcompare, Pak. Kalau yang masih muda compare, enakan aplikasi yang saya pakai. Kenapa dia compare seperti itu? Karena dia sudah nyaman dengan teknologi yang dia pakai sebelumnya. Nah, kalau yang lebih muda itu ditonjolkan kemudahannya itu, tapi ditonjolkan juga fungsinya sama nilai lebihnya. Biasanya orang yang muda-muda itu punya value. Kalau saya bisa ini, jenjang karir saya seperti apa? Itu yang muda pikirannya. Sama, saya juga begitu. Kalau saya bisa ini, ke depannya saya bisa apa? Kalau saya bisa ini, saya bisa manfaatnya apa ke depan? Begitu. Jadi segmentasinya kita jangan susah-susah bikin dua itu. Kalau untuk masalah waktu, kita tergantung komitmen aja yang ada. Oke. Gitu, Pak. Oke, baik Pak Rifki. Cuman waktu jualah yang ini kita udah lewat sedikit juga dan sudah ada beberapa ikutan juga Bapak Ibu yang juga sudah punya acara yang lain. Bapak Ibu mohon maaf sekali sepertinya tidak semua pertanyaan dapat kami jawab, tapi kami sangat menghargai pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Rizky, boleh ini aja Pak Rizky, nanti Bapak Ibu bisa subscribe YouTube-nya saya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih banyak atau mau di-request materinya apa, ya kita nanti coba buat komunikasi yang memang bisa kita sharing-sharing ilmu lagi, dan juga bisa sharing di Socrates Empowering School ya Pak Rizky ya, nanti di-subscribe juga ya. Silakan Bapak Ibu ya, linknya ada di sini.